Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada al-jumu'ata lil mu'minin linakuna minadh dhakirin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Al-ayat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita awali pertemuan Jumat kita dengan mengungkapkan dan meningkatkan syukur dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menunaikan ibadah Jumat berjamaah di bulan yang baru, pekan pertama di bulan Rajab 1446 Hijrah, bahkan di Jumat yang baru, di bulan yang baru, di tahun yang baru pada penanggalan Masehi 3 Januari 2025 Masehi. Semoga Jumat ini yang kita tunaikan di Masjid Al-Ikhlas ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, terdapat dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 1947 yang mendokumentasikan keterangan dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan manajemen hidup. Hadis ini disampaikan melalui sahabat utama Abu Bakrah, namanya Nafi' ibn al-Harith radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diamati keadaannya, lalu diberikan oleh Nabi petunjuk berkehidupan khususnya terkait dengan pengaturan waktu dan juga pemetaan dalam beraktivitas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna az-zamana qad istadara kahayati yauma khalaqas samawati wal arda, ay yauma khalaqallahu as-samawati wal arda, minha arba'atun hurum, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Al-Muharram wa Rajab Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban. Rawahu Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pernyataan yang sangat menarik ketika bertemu dengan sahabat ini yang aktivitasnya begitu padat, sehingga dengan kepadatannya ini merubah tampilan beliau dari tahun sebelumnya bertemu dengan Nabi. Setahun kemudian berjumpa dengan Nabi, keadaannya begitu lelah, keadaannya begitu padat, sehingga keluarlah komentar Nabi ini yang isinya begitu menarik. Kata Nabi, inna zamana qad istadara kahayati. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur perputaran keadaan peredaran waktu dan diatur dengan jelas, dengan kokoh, yauma khalaqallahu samawati wal ard. Bahkan ini ditetapkan sejak mula diciptakan langit dan bumi. Langit diciptakan, bumi diciptakan, jalan berkehidupan telah ditetapkan, bersamaan dengan itu diatur pula ketentuan yang terkait dengan waktu. Dalam setahun, kata Nabi, ada 12 bulan. Sekaligus ini memberikan penjelasan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-36.
Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh aku tegaskan, kata Allah, bersamaan dengan aku ciptakan langit dan bumi, aku tetapkan pula aturan waktu berkehidupan. Dalam setahun ada 12 bulan dan aku bagi 12 bulan itu kepada trimester yang memudahkan manusia untuk memulai aktivitasnya. Maka diterangkanlah oleh Nabi di antara pembagian setahun pada 4 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang istimewa khusus menjadi bulan evaluasi. 4 bulan ini kata Nabi 3 berurutan. 1 Dzulqa'dah bulan ke-11, 2 Dzulhijjah bulan ke-12, yang ketiga Al-Muharram bulan pertama, dan yang keempat Rajabun Mudhar, bulan Rajab yang terletak di antara Jumada bulan ke-6 dan Sya'ban bulan ke-8. Hadirin, sekarang kita tengah berada di bulan Rajab yang termasuk satu di antara 4 bulan yang istimewa itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana Nabi menempatkan aktivitas di bulan Rajab? Seperti apa Al-Quran membimbing kita untuk menempatkan bulan Rajab dan bulan-bulan lainnya? Dan puncaknya, bagaimana kita menggunakan esensi bulan Rajab untuk diaplikasikan dalam kegiatan kita sehingga tersambung dengan 4 bulan yang lainnya dan utuh selama 12 bulan. Hadirin, khatib ingin memusatkan pada 4 bulan utama yang disebutkan di ayat ini. Kemudian insya Allah kita bahas di pertemuan yang lain tentang bulan-bulan lainnya yang menjadi panduan kita beraktivitas. Khusus Rajab, kemudian Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram, diberikan isyarat oleh Nabi SAW dan menguatkan risalah dalam Al-Quran untuk menjadikan bulan itu sebagai bulan evaluasi bagi kegiatan kita dan kehidupan kita secara umum. Saya katakan kegiatan kita, tentu di antara kita banyak merencanakan berbagai macam program. Ada di pekerjaan, ada di kegiatan rumah tangga, ada di kegiatan sosial. Di antara sekian padatnya beraktivitas, maka Al-Quran, hadis mengajarkan kepada kita harus selalu ada waktu untuk mengevaluasi. Di mana batas keberhasilannya? Sampai di mana target yang bisa diraih? Apa kekurangannya? Apa yang harus dilengkapi? Jadi ketika Rajab datang, bukan hanya menampilkan bulan yang istimewa, kita menyambutnya dengan amalan, saat yang bersamaan kita diajarkan oleh Allah, tidak harus di Rajabnya. Ada kaidah dalam Islam, jika disebutkan waktu tertentu atau tempat tertentu, bukan bermaksud mengkultuskan waktu dan tempatnya, tetapi supaya konsep dan aura yang ada di waktu dan tempat itu bisa menyebar ke waktu-waktu lain sekalipun penamaannya berbeda. Makkah istimewa, Masjidil Haram istimewa. Anda umrah ke Mekah, salat di Masjidil Haram, semangatnya bagus. Ke Masjid Nabawi, semangatnya bagus. Tapi ditetapkan Makkah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah bukan untuk mengkultuskan masjidnya, supaya aura di masjid itu dibawa ke tempat kita tinggal sehingga semangatnya memiliki semangat yang sama seakan-akan kita salat di tempat yang kita telah tuju itu. Maka demikian juga dengan Rajab. Bukan karena bulan Rajabnya, tapi konsepnya, substansinya ingin mengajarkan kepada kita kalau ingin sukses beraktivitas, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap aktivitas kita, mesti kita luangkan bagian waktu beraktivitas itu untuk waktu berevaluasi. Muhasabah dalam bahasa Arab. Catat setiap pekerjaan kita, targetnya sudah sampai mana, bagaimana kemudian kita melengkapinya, kekurangannya ada di mana. Bukan hanya sebatas kita padat mengisi program, kerjakan ini, kerjakan itu, tapi kita tidak mengerti sampai di mana capaian yang telah kita raih. Apa yang harus dievaluasi? Islam datang dengan panduan, di antara sekian kepadatan dalam beraktivitas, siapkan satu bagian untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang kita lakukan, sehingga kegiatan terukur, capaian juga bisa didapatkan dengan sempurna, dan hasil bisa diraih sesuai dengan apa yang diharapkan. Itulah spirit Rajab yang pertama. Jadi ketika datang Al-Bahili kepada Nabi SAW, terlihat padat beraktivitas, sehingga berpengaruh kepada keadaannya. Ya, maka Nabi bertanya, mengkonfirmasi. Saudara, tolong perhatikan kalimat jawaban ini. Ketika ditanya, ternyata saking semangatnya berislam, beliau itu ingin puasa tiap hari.
Beliau ingin tahajud tiap malam. Bahkan sebagian ada yang mengatakan, saya nggak mau nikah, saya ingin siapkan diri saya untuk ibadah saja. Maka apa yang Nabi katakan? Saya ini orang paling takwa di antara kalian, paling dekat dengan Allah. Tapi saya pun mengevaluasi diri saya. Saya puasa, saya juga buka. Artinya tidak harus semua puasa dilakukan. Sehari bisa puasa, sehari bisa buka. Saya juga sholat malam, saya juga istirahat. Dan saya menikah, kata Nabi. Ada keseimbangan dalam kehidupan. Ada penataan yang tertata dengan baik. Nabi mengajarkan, tata hidupmu, arahkan capaianmu, pasang targetmu. Bersamaan dengan itu evaluasi dirimu. Jangan kau bebankan pada dirimu beban yang terlampau berat, sehingga dengan itu tidak tercapai tujuan, tapi lelah didapatkan. Maka Rajab mengajarkan kepada kita, walaupun waktunya bukan di Rajab, pulanglah ke rumah. Di antara kesibukan kita, adakah pernah mengadakan evaluasi tentang kehidupan di rumah tangga kita? Apa yang dicapai oleh anak-anak kita? Bagaimana istri kita? Siapkah saat kembali kepada Allah di hari kiamat ketika dievaluasi langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pernahkah satu bagian dalam episode hidup kita duduk saja untuk duduk bersama berbicara tentang rumah tangga? Dalam sebulan berapa kali itu dilakukan? Bahkan Allah menurunkan ayat khusus, wabil ashari hum yastaghfirun. Ada keluarga hebat, calon penghuni taman surga, akan bergenggangan tangan masuk ke dalam surga. Di antara kegiatannya, mereka malam suka bangun menjelang subuh, duduk sama-sama mengevaluasi diri. Ayahnya mengatakan, ayah bekerja demikian, kalau ada yang kurang mohon maaf, kalau dihisab di hari kiamat, mudah-mudahan diringankan dengan kita bertobat kepada Allah. Ibunya merespon, istrinya merespon, ini yang bisa bunda kerjakan, kalau ada yang salah bunda mohon maaf. Anaknya mengatakan, yang pertama ini yang saya kerjakan, kalau ada yang kurang mohon maafkan ayah dan bunda. Demikian anak sampai ke bungsunya, lalu semua mengatakan, ya Allah ampuni kami ya Allah, kami ingin sesuatu yang baik ya Allah, capaian yang baik ya Allah. Maka apa yang Allah katakan? Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ada role model kehidupan orang berumah tangga, dan ternyata orang-orang ini adalah orang yang kata Allah melalui jaminan kalamnya. Allah firmankan, ada orang yang akan ditempatkan di taman surga dan sekarang sedang beraktivitas di bumi. Di antara mereka adalah keluarga yang senang berevaluasi diri untuk meningkatkan keadaan rumah tangga yang lebih baik dunia dan akhiratnya. Hadirin, rumah tangga saja diatur, pekerjaan kita diatur, secara sosial kita diatur, tapi kadang-kadang manajemen ini kurang kita aplikasikan dalam kehidupan. Maka datangnya Rajab ini, khatib ingin mengingatkan, mari, tidak ada salahnya kita pulang ke rumah, kita evaluasi diri kita. Anda sekarang di kantor, evaluasi pekerjaan kita. Sudah sampai mana capaiannya? Apa yang kurang? Jangan-jangan tidak berimbang antara hak dan kewajiban, dan itu akan dihisab. Haknya ingin penuh, tapi kewajibannya tidak sempurna. Jam kantor jam 8, Anda masuk jam 10. Keluarnya jam 5, Anda pulang jam 4. Tapi gaji ingin penuh. Itu dihisab, saudara. Itu dihisab. Ada kalanya evaluasi itu penting kita tampilkan supaya tidak didatangkan madarat lain untuk mengambil hak yang bukan milik kita. Hadirin, secara singkat sebagai penutup khutbah ini, sebagai penutup khutbah, maka jalan evaluasi itu dihadirkan oleh Allah dengan kalimat yang sangat singkat. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka di bulan Rajab ini, upayakan evaluasi diri kita, menampilkan semangat hidup yang lebih baik, mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang pernah salah dilakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim. Maksudnya tempatkan kegiatan dengan cara yang baik. Mari evaluasi dari tubuh bagian atas sampai bagian bawah. Telinga pernah mendengar yang salah, lisan pernah bicara yang keliru, kaki pernah melangkah yang salah, itu zalim. Itu zalim. Maka Rajab adalah bulan baru, semangat baru untuk menata kegiatan yang baru, mengevaluasi yang kurang-kurang, sehingga kita bisa membuka lembaran baru untuk kesuksesan dunia dan akhirat kita, insyaallah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengingatkan, karena bulan ini ditetapkan oleh Allah sebagai bulan evaluasi dari keburukan menjadi kebaikan, maka orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan ini, maka dosanya dilipat gandakan 2 kali lipat, seperti pahala pun dilipat gandakan 2 kali lipat. Pelipat gandaan ini bukan ingin menakuti kita, tapi lebih memberikan semangat kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sekarang Jumat awal bulan, lembarannya sudah baru. Maka saya berharap keluar dari Jumat ini kita sudah punya visi baru, semangat yang baru, capaian yang baru,
evaluasi yang mengantarkan kita pada kehidupan yang mencerahkan dan berkemajuan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Hani'an wa kullu amin wa antum bi khair. Selamat kita yang terpilih masuk ke bulan Rajab ini, sementara sebagian saudara kita sudah kembali kepada Allah. Jika dengan kesempatan ini diberikan sampai Jumat ini ditegaskan belum mampu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, maka berapa Jumat dan Rajab lagi yang kita butuhkan dari Allah untuk membuat kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Unullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina al-karim al-amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minna wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, mohon jangan biarkan ada pendosa di masjid ini di Jumat ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah merasakan kegelisahan di hatinya, mohon tenangkan jiwanya. Wala dainan illa qadaita. Jika ada yang telah diliputi utang piutang sampai detik ini, limpahkan rizki padanya untuk melunasi utangnya. Wala asiran illa yassarta. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan sampai detik ini, maka mudahkan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang diuji dengan penyakit seberat apapun, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mohon berkahi dan bimbing tuntun kami di bulan Rajab ini menuju Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma barik hadzal masjid wa barik hadhihi syarika wa la tada' fi kulli qita'atin min qita' hadhihi syarika ma'siyatan bima la tuhibbu wa tardah. Ya Allah, mohon berkahi masjid ini, berkahi tempat ini. Jangan biarkan ada satu bagian di tempat ini perbuatan maksiat yang tidak Engkau sukai dan tidak Engkau ridai. Alhiqna ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, jadikan kami setiap yang hadir di Jumat ini Engkau sertakan dengan orang-orang terbaik yang pernah berkehidupan di bumi ini. Satukan kami ya Allah, berikan kesempatan untuk menatap dan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak bersama sahabat beliau dan orang-orang terbaik beliau. Allahumma hfadz biladana Indonesia wahdi ya Allah ru'asa'aha liyakunu udala litahfifi hisabihim yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga kami dan jaga negeri kami Indonesia, jauhkan kami dari perpecahan, satukan kami dalam kebaikan, berikan kemampuan membangun negeri, jaga para pemimpin kami dan berikan hidayah kepada mereka untuk berbuat adil yang meringankan hisab mereka di hari kiamat. Allahumma hfadz ulama'ana waj'alhum ulama'a rabbaniyyin al-mukhlasin lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, jadikan mereka ulama-ulama yang rabbani, yang baik, yang menyatukan umat dan ikhlas dalam berdakwah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah.